Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas soal-soal persiapan tentang matematika ya, khususnya tentang turunan yaitu trigonometrik dan eksponensial. As usual, soal-soal ini boleh kalian download di dalam link di kolom deskripsi di bawah. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat soalnya seperti apa ya. Oke, jadi ini soalnya ini bentuknya tulisan tangan ya. Jadi kalau ada yang nggak jelas, boleh kalian tanyakan ya. Nah, ini yang pertama itu find dy over dx-nya. Jadi ini turunan ya. Dan soalnya ini ada beberapa jenis nih ya. Ini ada A, B, C, D, dan F ya. Ini mungkin kisi-kisi dari tahun sebelum-sebelumnya ya. Mungkin kurang lengkap. Tapi kita langsung coba kerjakan ya. Jadi untuk yang bagian yang A, cos 4x ya. Jadi turunannya itu menjadi ya ini dy per dx-nya untuk yang A itu kan turunan cos itu adalah min sin ya. Jadi min sin 4x. Tapi jangan lupa ada turunan chain rule dalamnya ya. Dikalikan 4 ya. Nah, biasanya saya meminta murid-murid untuk menulisnya min 4-nya itu jadinya di depan ya. Biar kalian nggak bingung seperti itu. Jadi jangan lupa ada yang namanya chain rule-nya di sini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu 1B. Nah, 1B itu ini berarti dy over dx-nya adalah bagaimana? Ini 4 ya. Jadi 4 mengkalikan x kuadrat tambah 3x tambah 1. Pangkatnya kamu kurangin 1. Nah, kemudian ini ada chain rule ya. Ini chain rule dari function dalamnya diturunin ya. Ini jadi 2x plus 3 seperti itu ya. Ini saya kasih keterangan lagi. Yang ini juga chain rule ya. Lanjut ke soal yang bagian C. Soal bagian C ini 2 sin 2x. Oke, berarti kalian memang harus mempelajari soal rumus ya, turunan trigono ya di sini ya. Jadi ini 2 dikalikan, berarti turunan sin adalah cos 2x, tapi ada chain rule dalamnya. Nah, ini kamu boleh kalikan ke depannya ya, itu berarti jadi 4 cos 2x. Ya, ini adalah jawabannya ya, saya kasih highlight ya. Kalau yang nomor 1B sih udah nggak usah disimplify, sudah agak panjang ya, terlalu panjang untuk disimplify. Nah, untuk yang bagian D, ini E pangkat 2X kalau diturunin itu menjadi sama ya, E pangkat 2X. Ini sebenarnya ada ln E, kamu kalikan dengan turunan dalam dari pangkatnya, yaitu 2. Jawabannya adalah 2E pangkat 2X ya, untuk nomor 1D. Kemudian terakhir untuk ln 10X, ini jawabannya adalah untuk yang F ya, sorry ya. F ini dy over dx-nya itu menjadi 1/10x. Tapi ini dikalikan chain rule dari 10x ya, yaitu 10 dan hasilnya jadinya 1/x ya. Ini untuk yang nomor 1 ya, jawaban untuk yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ada functions y equals 2e pangkat 3x dibagi x min 1 kuadrat. Nah, ini kita menggunakan apa nih untuk menentukan dy per dx ya? Kita menggunakan yang namanya quotient rule ya. Yang quotient rule. Nah, beberapa textbook ini ada yang harus tentuin. Berarti ini UV ya. Jadi U-nya itu 2e pangkat 3x. Berarti U aksennya atau turunannya terhadap x itu saya langsung tulis ini jadi 6e pangkat 3x. V-nya itu x min 1 square, nanti V aksennya itu berarti 2x min 1 saja, karena turunan dalamnya kan 1, ya, useless ditulis. Berarti itu dy per dx-nya adalah, rumusnya semoga masih ingat nih. Oke, jadi dy over dx itu menjadi, nah V kuadrat itu menjadi x min 1 pangkat 4 ya, karena udah kuadrat dikuadratin lagi, jadi x min 1-nya pangkat 4. Nah, waksennya masukin datanya ini 6e pangkat 3x. V itu adalah x min 1 square dikurang 2e pangkat 3x kali 2 kali x min 1 seperti ini ya. Kemudian apa yang kalian bisa lakukan paling, ya kalian boleh coba faktorkan ya. Ternyata ada yang bisa difaktorin nih guys. Yang bisa difaktorin itu bagian ininya nih. Ini bisa nih ya, yang saya kotakin warna biru ini bisa. Ini juga bisa nih, ini kan masih ada ya. Ini juga bisa nih ya. Ini bisa, ini juga bisa nih ya. Nah, kita coba ya. Itu berarti kalau yang bawah sih tetap nggak berubah apa-apa.
Nah, yang keluar itu jadinya 2E pangkat 3X, ini X min 1. Oops, sorry. Ya. Kemudian sisanya adalah yang nggak bisa keluar. Nah, yang nggak bisa keluar itu adalah ini, yang kanan ini jadi 2 aja. Nah, yang kiri itu masih ada 3, karena 6 bagi 2, 3, dan X min 1-nya ada 1. Nah, kayak gini. Kemudian paling kalian tinggal simplify aja tuh. Berarti ini 2E pangkat 3X, di bawahnya ini X min 1-nya jadi pangkat 3 karena dicoret ya. Yang atasnya itu menjadi 3X min 5. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2 ya, berarti turunan ya. dy per dx-nya adalah demikian ya. Please, kalau misalnya saya ada salah hitung, ya tolong diralat ya di dalam kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada 3A dan 3B. Fungsinya ini trigonometrik ya, campur dengan eksponen ya. Jadi, Y sama dengan E pangkat X kali sin X. Find dy per dx. Nah, ini menggunakan yang namanya product rule, di mana U ini V. Nah, U-nya itu kan berarti kita tulis U-nya kan E pangkat X. U aksennya E pangkat X juga dong. Kalau untuk V-nya itu kan sin X. Nah, berarti V aksennya itu cos X ya. Kebetulan nggak ada turunan dalamnya ya. Semua satu. Nah, berarti dy over dx adalah U aksen V plus UV aksen ya. Berarti dy per dx-nya itu ini menjadi E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X. Nah, ini demikian, ini sudah dapat dy per dx-nya. Jadi untuk yang A sudah terjawab ya. Ini jawaban yang A. Bagaimana jawaban untuk yang B? Nah, yang B ini sebetulnya kita diminta menghitung calculate the coordinates of X ketika dy per dx-nya 0 ya. Ini maksudnya dari soal ini, hitunglah nilai X ketika dy per dx-nya itu 0. Artinya gradiennya 0, berarti dia flat gitu ya garisnya ya, garis singgungnya ya. Berarti kita tinggal masukin aja ke soal yang tadi nih ya. Ini kan tadi syaratnya dy per dx sama dengan 0 ya guys. Jadi dy per dx yang tadi kita dapatin dari A. Itu berarti kalau kamu salah hitung di A, B-nya bisa jadi salah loh. Nah, jadi kan yang A ini jawabannya begini nih. Nah, berarti kalau kamu faktorin, jadi kan begini. Itu berarti E pangkat X-nya 0 atau sin X plus cos X sama dengan 0. Nah, kalau yang ini itu rejected, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Berarti yang paling mungkin yang dari equation yang ini. Nah, itu berarti nilainya sin bagi cos nih ya. Ini kan sin X dibagi cos X. Berarti berapa tuh? Ya, saya tulis ini. Ini berarti tangent X equals to -1. Nah, X-nya berapa nih? Nah, boleh pakai kalkulator. Ini 135 derajat ya. Nah, sesuai dengan domain awalnya ya, yaitu X-nya itu ada di kuadran, itu kalau 0 sampai 180 itu di kuadran 2 ya guys ya. Nah, please paling ya, karena itu diminta dalam pi radian, kalian boleh hitung di dalam pi radian juga. Jadi, kalian boleh ubah. Ini kan berarti kan kalau pi itu kan 180 derajat. Nah, ini kalau 135 derajat itu berapa pi? Nah, kalian harus ubah seperti itu. Ya. Oke, bantu sebentar. Berarti itu 135 dibagi 180. Oke, 3/4 ya. Jawabannya ini 3/4 pi. Cek lagi sebentar. Oke, sudah benar. Jadi boleh 135 derajat atau 3/4 pi ya. Baiknya sih 3/4 pi ya. Oke, sorry. Kalau saya ngajarnya terlalu cepat, boleh pause video ini jadi bisa menyesuaikan dengan speed belajar kalian juga ya, karena setiap anak kan punya speednya beda-beda nih. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi nomor 3 dan kita akan sampai ke soal yang terakhir, soal nomor 4 guys ya. Kita lihat. Soal nomor 4 ini juga turunan dari trigonometrik ya, dan ada campuran dengan eksponen nih ya. Jadi ini pakai quotient rule nih. Dan kita harus nentuin dulu nih. Tapi yang A, kita diminta menghitung find y at x equals to pi per 2. Nah, berarti kita masukin aja y equals x-nya kan pi per 2 kurang pi di kuadrat, ini jadi sin pi per 2. Pi per 2 itu berapa guys? Pi per 2 itu 90 derajat. Nah, itu berarti sin 90 ya.
Nah, ini kan atas itu min pi per 2 kuadrat. Sin 91, ya, jadi harus ingat ya, ini angkanya bagus nih. Nah, ini kan pi kuadrat dibagi 4. Jadi hasilnya Y-nya itu adalah 1/4 pi kuadrat. Ya, jadi koordinatnya udah lengkap. Kalian dapat X-nya sekian pi per 2, Y-nya itu sekian, 1/4 pi kuadrat ya. Kalau ditulis dalam formatnya X, Y, dia begini nih. Nah, oke, sudah ya, lengkap. Itu untuk yang A. Untuk yang B, kamu harus menggunakan yang namanya quotient rule. Jadi U yaitu X min P kuadrat, berarti U aksennya itu ada 2, X min P, ada turunan dalamnya nggak ada ya. Ini pangkatnya udah pangkat 1. Kalau untuk V-nya itu kan sin X. Nah ini ya V, aksennya itu turunannya ya cos X aja, nggak ada turunan dalamnya. Dan pakai yang namanya quotient rule ya, dy per dx ya. Boleh lihat rumus-rumusnya di part sebelumnya. Berarti V kuadrat ini sin kuadrat X ya, yang bawahnya ini gampang. Nah, ini 2X min P, nanti ininya sin X dikurang, U-nya itu sekarang nih X min P kuadrat cos X. Ya, paling apa yang bisa dikerjain ya, bawahnya sih tetap. Atasnya mau ya paling cuma bisa dikeluarin X min P-nya aja ya. Kayaknya yang lain udah nggak bisa nih, ini kan 2 sin X min, apa lagi tuh? Udah cuma itu aja ya, X min P cos X. Mentok, udah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi ini jawaban untuk dy per dx-nya. Ya. Tadi yang A itu jawaban yang ini ya. Ya, ini belum selesai, masih ada 4 bagian C-nya ya. Di slide selanjutnya, kalian boleh catat dulu pause video ini. Kalau udah, kita langsung lihat di bagian selanjutnya ya. Nah, di bagian C ini, bagian terakhir di soal nomor 4 ini tuh, kita diminta equation of tangent. Waktu di titik X sama dengan pi per 2. Nah, kalau tangent, equation of line ya, itu kan kamu harus menggunakan formulanya seperti ini ya, pada umumnya ya. Nah, titiknya tadi itu kan kamu udah dapat sebetulnya di titik, kamu boleh cek di slide sebelumnya ya, titiknya itu yang ini nih, ya, saya kasih apa warna hijau deh nih ya. Ini titiknya yang kamu udah dapat, pi per 2 sama pi kuadrat per 4. Nah, titik itulah nanti X1 sama Y1-nya itu di sini dan di sini ya. Jadi, kamu boleh tulis dulu nih. Jadi, ini Y min, tadi Y-nya itu kan Y1 maksudnya pi kuadrat per 4, X min pi per 2. Nah, gradient ini berapa? Nah, gradient itu mau nggak mau kamu harus masukin tadi yang dy per dx itu yang kamu dapat di B. X min P over sin square X. Nah, ini 2 sin X kurang X min P cos X. Nah, ini mau nggak mau harus dimasukin pi per 2 ya, untuk dapetin gradien yang simbolnya M ini. Jadi, sin, kok pi per 2 ya? Karena dimintanya X-nya kan pi per 2. Jadi, ini pi per 2, berarti ini masukin semua pi per 2 kurang pi, 2 sin, ini ada pi per 2 kurang pi per 2 kurang pi ya, dikasih bracket cos pi per 2 ya. Nah, gimana nih hitungnya nih? Nah, pelan-pelan. Sin pi per 2 kan 90, berarti bawahnya itu pasti 1. Ya, pelan-pelan guys. Yang kiri ini pasti min pi per 2 ya. Nah, yang ini gimana nih? Kamu lihat. Ini sin 90 nih ya, berarti ini 2 kali 1. Nah, cos 90 itu kan 0 guys nih. Kalian bisa perhatikan yang saya kasih highlight warna biru. Ini kan nilai cos 90 nilainya nilainya 0 ya. Kalau 0 dikali berapapun hasilnya 0. Jadi untuk gradiennya itu sendiri hasilnya min pi per 2, 2. Jadi hasilnya adalah gradiennya min pi. Nah, dengan cara atau hasil yang ini kita bisa masukin ke sebelah sini, guys. Kemudian kalian tinggal expand. Hitung dengan teliti, ini min px plus pi kuadrat per 2 ya. Nah, tinggal dipindahin ke kanan nih ya, kalian bisa simplify ini jadinya. Ya, ini 2 pi kuadrat per 4 tambah pi kuadrat per 4, hasilnya adalah min px plus 3 pi kuadrat dibagi 4 ya. Jadi nanti ini jawabannya, tapi kadang-kadang tergantung gurunya format equation lainnya, mau endingnya seperti apa. Ada yang mau dipindahin ke kiri semua, itu juga boleh ya. Saya kasih tahu ada yang mungkin dia seperti ini juga benar juga. Nggak salah ya. Oke?
Bagaimana guys? Jika kalian punya pertanyaan, please drop your question on the comment section below atau boleh tanya ke saya melalui WhatsApp. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih ya.